Jadi ini gara-gara alergi, Bapak Ibu. Kenapa diabetes itu sampai sekarang nggak bisa sembuh? Karena nggak diobati, Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan sekarang diabetes itu adalah mengontrol kadar gula darah. Dengan cara yang paling sederhana, nomor satu dengan cara ngontrol makan. Sudah dilakukan, kemudian naik, tambah olahraga. Sudah dilakukan, minum obat. Sudah, akhirnya obatnya lebih banyak, lebih dari satu macam, terakhir pakai insulin dan dipanggil Tuhan. Selalu begitu kejadiannya. Dan itu kedua orang tua saya sudah mengalami, dan mereka berdua sudah dipanggil Tuhan karena diabetes. Ya. Dan setelah saya belajar ilmu ini, baru saya mengerti. Ternyata selama ini yang dikerjakan, karena mereka di kota lain, dan saya juga nggak terlalu ngeh dengan problem ini, saya kecolongan, bahwa mereka itu sebetulnya alergi. Dan alerginya tidak pernah diterapi. Padahal anaknya di Jakarta, di Bekasi ini, melayani alergi. Ya mereka jauh sih 900 kilo. Kita belum kepikir waktu itu untuk melakukan terapi jarak jauh. Ceritanya begini Bapak Ibu. Pada saat, tadi saya cerita ya, pada saat anak itu alergi, tubuhnya akan memproduksi epinefrin. Seandainya epinefrin itu kalah, epinefrin akan minta bantuan terhadap hormon lain yang namanya kortison. Anggap epinefrin dan kortison tadi bekerja, alerginya teratasi. Tetapi kortisol tadi memberikan efek samping, Bapak Ibu. Efek sampingnya apa? Dia akan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Insulin keluar, masuk ke dalam darah, kerjanya insulin menurunkan kadar gula darah. Padahal kadar gula darah anak ini adalah normal. Diturunkan. Berarti anak ini akan masuk ke dalam kadar gula darah yang rendah yang kita sebut sebagai hipoglikemik. Bahayanya hipoglikemik, orang bisa koma, kemudian dipanggil Tuhan. Hipoglikemik. Kira-kira tubuh mau nggak kalau anak ini hipoglikemik? Pasti enggak. Oleh sebab itu tubuh mengirimkan rangsang anak ini untuk meningkatkan kadar gula darahnya dengan cara apa? Anak ini banyak makan, ngemil. Makannya tidak pernah berhenti. Jadi ini kayak lingkaran setan, Bapak Ibu. Ya jadi gara-gara alerginya, kortisolnya keluar, anaknya jadi rakus, makan melulu. Dan inilah yang terjadi pada orang diabetes, yang terjadi pada orang stres, makan melulu. Yang nanti akhirnya tidak terkontrol, karena begitu dia makan, insulinnya naik, insulin keluar lagi. Insulin keluar lagi, kadar gula turun, dia makan lagi, insulin naik lagi. Ini lingkaran setan. Akhirnya, jadilah diabetes. Dan saya baru ngeh, setelah saya lihat status-status pasien saya yang dulu terapi alergi, ternyata ada yang diabetes, mereka bisa berkurang obatnya, mereka bisa sembuh setelah saya terapi alerginya. Sehingga saya berpikir, wah, ternyata alergi ini dahsyat ya, bisa kemana-mana ya, termasuk ke diabetes, dan sekarang kita tahu mekanisme kerjanya. Yang tadi hubungannya sama apa? Brain inflamasi ya, bisa sampai inflamasinya ke pankreas segala. Oke, kita lanjutkan. Apakah anak ibu memang punya tanda-tanda alergi? Ya. Jadi kalau yang belum tes ASIRA, tolong dicek tukang bersin kah, hidung suka gatal, tenggorokan gatal, hidung buntu, mata gatal, mata berair, suka batuk, ya. Kemudian pernafasannya terganggu, nafasnya asma, ya. Tenggorokannya keras, ya, dalamnya keras bukan keras ya, maksudnya kecekik gitu ya, muntah, ya. Kemudian ada lagi suka gatal badannya, suka timbul kali gata, ya, merah, suka gangguan pencernaan. Lihat Bapak Ibu, kalau memang anak Bapak Ibu sudah menunjukkan gejala seperti ini, ya berarti kemungkinan besar anak Ibu memang alergi, dan gejala yang timbul itu gejala alergi yang mengenai otak. Ya. Dan kalau kita lihat gejala alergi makanan itu sendiri, yang terbesar adalah gangguan mood, perilaku. Yang lainnya ada, tapi terutama perilaku yang terbesar, dan anaknya Bapak Ibu kenanya di sini. Gangguan perilaku ini yang lebih dari yang hampir 60% lah kita bilang. Jadi gangguan alergi itu paling besar di perilaku. Cara mengatasinya, ini saya selesaikan sampai cara mengatasinya ya. Kita baru selesai satu bab dulu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan mendatang saya dapat kesempatan untuk menyambung. Ya. Saya selesaikan yang ini dulu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa praktek. Ya.
Alergi, nomor 1, lihat gejala-gejalanya anak alergi makan itu ada eksema enggak, ada gatal enggak di mulut, mukanya bengkak enggak, lidahnya bengkak enggak, bibirnya bengkak atau enggak, setiap mau makan atau apa muntah, ya, mual, ada nyeri perut enggak, ada kesulitan bernafas enggak, pusing, diare, ini adalah tanda-tanda alergi. Gejala alergi yang lain adalah batuk, telinga rasanya enggak enak, ya ini gangguan tuba ya telinga ini ya. Kulitnya terlalu kering dok, gampang luka, hidung mampet, hidung meler, mata merah, bersin. Nah, ini adalah gejala-gejala, tolong dicek bagi yang belum melakukan tes ASIRA. Oke, dicek anaknya ada nggak gejalanya. Nah, sekarang cara mengatasinya. Ya, cara mengatasinya kita menggunakan, kita anggap kita belum ada BIKOM di daerah kita. Jadi kita mau pakai cara yang bisa dilakukan, yaitu kita menggunakan suplemen. Walaupun tidak bisa selamanya, tapi paling nggak membantu. Oke. Ibu udah lihat slide ini? Ada 2 gambar, di kanan dan di kiri, yang berwarna putih dan yang berwarna merah, yang kita bilang ya. Inilah alasan kenapa orang-orang di sana, yang orang-orang purba, orang-orang zaman lama, ya, mengatakan ke Bapak Ibu, tolong diet gluten, tolong diet kasein. Ini loh Bapak Ibu. Kenapa? Ceritanya nggak pernah jelas, Bapak Ibu juga nggak pernah tahu dengan detail, dok katanya ada morfin-morfinnya gitu, dok nyerangnya ke otak sehingga anaknya error. Itu aja yang Bapak Ibu terima. Hari ini saya jelaskan Bapak Ibu, ini adalah penelitian Bapak Ibu, adalah studi yang sudah dikerjakan lebih dari 40 tahun yang lalu, dilakukan oleh orang sono, orang Eropa, orang Amerika Bapak Ibu. Yang anak-anaknya makannya itu sereal, roti, minumnya susu. Makanya dikasih susu itu kasein, gluten itu gliadin. Jadi ini penelitian sudah lama Bapak Ibu. Orang sono yang ngadain, orang sini nggak ada yang ngadain Bapak Ibu. Orang sono yang ngadain. Hasilnya seperti ini benar Bapak Ibu. Cerita ini benar. Cuma nggak cocok sama orang Indonesia. Karena anak kita ya minum susu iya, makan sereal iya, makan mie iya, makan nasi goreng iya, makan gado-gado iya, makan lain-lain iya. Anak sana enggak. Makanya anak di sini waktu Bapak Ibu praktek diet, walaupun dietnya ketat, masih aja anaknya error. Bener apa bener? Karena studi ini studi lama. Tapi kita pelajari dulu studinya ya Bapak Ibu ya. Biar nanti Bapak Ibu tahu ceritanya. Sebetulnya hal ini terjadi karena anak kita punya 2 masalah. Nomor 1, anak kita tidak mampu mencerna makanan dengan baik. Nomor 2, anak kita punya masalah dengan yang adanya leaky gut atau sindroma usus bocor. Mestinya Bapak Ibu, kalau kita lihat yang bisa diserap, makanan itu kalau ini kita lihat yang normal di sini, yang bisa diserap itu hanya yang melalui lubang kecil ini, di antara sel ini. Ini lubangnya kecil Bapak Ibu, ukurannya 6-7 mikron, kecil banget. Yang bisa masuk itu, kalau kita lihat, itu asam amino, yang ukurannya kecil, 1 bulat ini Bapak Ibu. Tapi kalau leaky Bapak Ibu, yang bocor ini ukurannya bisa sampai 100 kali lipat, 600-700 mikron. Jadi, yang mestinya nggak bisa masuk, jadi bisa masuk. Kalau seandainya semua usus ini normal, nggak ada yang leaky, masalah nggak dicerna ini nggak terlalu jadi problem, karena langsung dikirim ke pintu belakang, jadi pup. Selesai Bapak Ibu. Tapi karena ada leaky, ini bisa masuk ke leaky. Balik ke studinya ini, kita anggap ada leaky, karena di gambarnya kan nggak kelihatan Bapak Ibu, sehingga saya nunjuk yang merah. Sehingga makanannya tidak tercerna tadi, dok kenapa nggak tercerna? Anakmu tuh rata-rata nggak ngunyah, nggak dikunyah, semua ditelen, jadi potongannya gede-gede. Terus yang kedua, makanannya anakmu tuh kadang porsinya tuh gede banget, ya. Porsinya tuh lebih gede dari makanan kita. Nah problemnya apa? Sudah nggak dikunyah, potongannya besar, mestinya ini akan dicerna oleh cara kimiawi di dalam tubuh. Yang bercerna apa? Nomor 1, asam lambung. Nomor 2, enzim. Tapi keduanya tadi tidak berfungsi dengan baik,
anakmu defisiensi kekurangan asam amino, sehingga tidak mampu memproduksi enzim dan tidak mampu memproduksi asam lambung, sehingga banyak makanan yang tidak terpotong. Jadi potongannya ini besar-besar, dan gara-gara potongannya besar-besar ini masuk ke leaky gut seperti ini. Nah, di situ ngerti ya? Nah, kalau kita ngomong ilmunya kasein sama gluten ini tadi, karena ilmunya diselidiki baru 2 ini, Bu, bukan nasi goreng, ya. Bukan tahu berontak, ya. Nasi gluten sama si susu. Waktu masuk ke sini, mereka bukan dalam bentuk asam amino, tetapi bentuknya adalah peptida, yaitu sekumpulan asam amino. Jadi ini lebih dari 1, Bapak Ibu. Biasanya 7 rangkaiannya. Nah, waktu dilihat susunan asam aminonya, ini susunannya morfin, makanya disebut yang dari susu sapi itu kasomorfin, dari gluten disebut gliadomorfin. Nah, semua makanan yang diserap sama tubuh, termasuk yang tidak diserap tapi nyemplung ke sini, ini akan masuk ke dalam darah, Bapak Ibu. Masuk ke dalam darah, akan beredar ke seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tujuannya satu, asam amino ini untuk ngasih makan sel. Jadi ini bahan bakunya makanannya sel. Termasuk si morfin ini tadi, Bapak Ibu, ikut beredar ke seluruh tubuh, lewat blood-brain barrier otak, masuk ke otak, otak anakmu kena morfin, nggak ada rasa sakit, jedotin kepala, mukul kepala. Otak anakmu kena morfin, ketawa-ketawa sendiri, steaming sendiri. Udah ngerti Bapak Ibu ya ceritanya ya? Hanya gara-gara nggak bisa mencerna makanan dan leaky gut. Benar nggak? Masih ingat nggak tadi ceritanya si Sedi? Dibawa ke dokter yang salah, dikasih obat penenang. Gak selesai masalahnya sampai umur 19 tahun. Karena masalahnya adalah di pencernaan dan masalahnya ada di mana? Leaky gut. Begitu suplementasi lengkap, terapi lengkap, makanan yang gede-gede sudah gak masuk di sini, anaknya agak error, obat penenang stop sendiri. Simpel kan? Simpel ya Bapak Ibu ya. Ini cerita dari buku yang bisa dijelaskan secara masuk akal. Sekarang kenapa di tempatnya Dr. Ali gak pakai diet? Balik ke yang merah. Sampai sini udah ceritanya tahu kan? Semua makanan waktu jalan ke sini itu kan nggak cuma susu, kan nggak cuma gluten, ada sayur, ada garam, ada macam-macam yang mestinya kalau ukurannya besar nggak bisa masuk ke dalam darah, nggak bisa kemana-mana. Tapi gara-gara ada leaky gut ini, makanan tadi jadi nyemplung ke sini. Gubis masuk sini, timun masuk sini, jeruk masuk sini. Dan semua yang masuk sini, yang ukurannya lebih gede dari asam amino, tubuh tidak mengenal. Itu dianggap sebagai benda asing. Dianggap benda asing, makanya tubuh ngomong, ini alergi, sehingga jumlah alerginya anakmu itu ratusan, gara-gara ada leaky gut ini. Sampai sini ngerti enggak? Karena tubuhmu enggak mau lagi error, makanya dikirim informasi, ini alergi, kalau bisa aku enggak makan yang ini, tubuhmu langsung bereaksi. Jadi alerginya itu enggak satu, Bapak Ibu ratusan. Kalau seandainya alerginya anakmu itu cuma satu, anakmu tak suruh diet. Coba lihat orang-orang yang diet itu. Dulunya cuma gluten sama kasein. Sekarang soya iya, ikan iya, semua iya. Sampai orang tuanya pusing, sudah dieliminasi diet, sudah dirotasi diet, masih aja error. Ya karena leaky gut ini loh. Asal semua yang masuk sini ya jadi alergi. Termasuk anakmu yang tadinya tidak alergi suplemen, dengan suplemen tidak bermasalah, begitu ada suplemen yang nyolong masuk ke sini, nyelonong, bukan nyolong, nyelonong masuk ke sini, ukurannya lebih gede, langsung alergi suplemen. Karena kendalanya satu, berarti leaky gut-nya masih banyak, itu yang harus kita benerin. Bukan ganti suplemen,
Karena diganti suplemen apapun, kalau nyemplung sini nanti tetap anakmu alergi suplemen, gak cuma suplemen apapun, dok sudah diganti makanan, ya nanti kalau nyemplung sini jadi alergi lagi. Makanya waktu dites keluar alerginya banyak. Demikian juga waktu dites Asira, ketemu chemicalnya banyak. Karena apa? Karena ada leaky gut ini nyemplung ke sini, sehingga lebih banyak lagi racunnya, lebih banyak heavy metalnya, lebih banyak alerginya. Nah, ngomong alergi lagi, itulah alasan kenapa anakmu tidak dilakukan diet, karena nggak masuk akal, alerginya kebanyakan. Apa yang mau dihindari? Menghindari si A, makan si B, masih ada leaky gut, ya anakmu tetap aja kena alergi lagi. Even terhadap obat alergi aja alergi kalau modelnya kayak gini. Ya nggak usah ngomong yang lain. Jadi itu hal yang normal Bapak Ibu. Oke.